Hei, kamu tuh ya, kamu itu kan baru bangun. Kenapa tiba-tiba kayak panik gitu sih? Oh, kamu panik gara-gara aku ya? Kalau kata aku sih ya, kamu itu nggak usah panik. Ya, meskipun kamu hmm, nggak apa ya, nggak lagi di tempat yang kamu suka. Mungkin ini bakal jadi cerita yang monoton. Dan kalau kamu suka dengerin film, movie, atau bahkan ya mungkin kamu suka nontonin konten roleplay, ini bakal jadi sesuatu yang familiar buat kamu. Aku tahu kok, salah satu hiburan kamu kalau lagi suntuk, kalau lagi gabut ya dengerin ASMR roleplay, dengerin konten-konten yang halu, kayak gitu, ya kan? Tapi sayangnya, kali ini kamu nggak lagi nonton roleplay atau dengerin ASMR atau semacamnya. Kamu beneran ada di rumah aku ya kan? Ya, ceritanya masih monoton. Kamu aku bawa, terus kamu aku ikat pakai tali, simpul mati. Dan kamu nggak punya kebebasan buat bergerak. Ya, jangankan buat lari. Gerak aja kan nggak bisa ya kan? Jadi jangan pikir kamu bisa lari dari sini. Soalnya ya aku pengen lanjut main-main sama kamu dan memuaskan diri berdua sama kamu. Tapi ya, karena ini baru awal-awal, jadi ya aku bakal nyantai aja dulu ya kan. Kita ngobrol sebentar, dan ya mungkin kamu pengen tidur lebih awal juga nggak apa-apa. Aku nggak ada masalah. Karena kalau misalkan kamu tidur lebih awal, ya aku bisa lebih leluasa buat berkeliling, menjelajah, dan mengeksplorasi bagian-bagian yang aku suka dari diri kamu. Lagian aku juga tahu kok, kamu masih setengah sadar ya. Ya, tadi sempat sadar karena kaget kan. Tapi mau gimana pun juga aku tahu kok kalau misalkan kamu tuh lagi pusing. Makanya aku juga ngomongnya pelan-pelan. Dan aku pengen kamu dengerin aku dengan seksama. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Yang penting, hubungan kita tuh bisa lebih intens lagi. Ngomong-ngomong, kamu ingat kan sama mobil kita? Mobil yang biasa aku pakai buat jemput kamu itu. Kita berdua tuh pernah jalan-jalan, ya cuma muter-muter aja keliling-keliling kota tanpa tujuan. Ya kalaupun ada tujuannya ya bukan suatu tempat, tapi lebih ke menghabiskan waktu bersama. Pakai mobil yang sama, hitam dan kecil. Iya, karena aku nggak suka mobil yang terlalu besar. Lagian kalau mobil kecil, cukup buat kita berdua juga nggak apa-apa ya kan. Yang penting aku bisa terus deket sama kamu. Tapi masalahnya, masalahnya, uh, aku
Aku ngerasa kalau perhatian kamu itu udah mulai berkurang sama aku gara-gara eh, aku ngenalin kamu ke temen aku. Harusnya nggak pernah aku kenalin kamu ke temen aku. Tapi ya, siapa yang sangka ya? Ternyata harapan aku, ekspektasi aku, semuanya itu cuma bayang-bayang biasa. Cuma omong kosong yang kita buat. Karena pada kenyataannya ya, kamu masih aja terlena sama cowok yang lain. Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu apa yang bikin kamu bisa puas. Apa yang bakal bikin kamu tetap ada, stay di sini sama aku. Aku nggak tahu apa. Dan kamu jangan pikir aku nggak tahu tentang drama-drama kamu belakangan ini. Aku itu punya kaki tangan di luar sana. Aku punya mata-mata. Dan telinga aku juga banyak. Bukan telinga secara harfiah, tapi aku punya orang yang bisa aku percaya buat terus ngikutin kamu dan kasih laporan aku tentang apa yang kamu lakukan setelah kamu ninggalin aku. Wow. Ya, dari awal aku ngenalin teman aku ke kamu, itu adalah pemicu dari semua masalah yang ada antara aku sama kamu. Kalau misalkan kamu tanya sama aku apakah aku menyesal, ya, aku sangat-sangat amat menyesal. Dan kalau misalkan aku bisa ngulangin waktunya, aku bakal ngulangin waktu itu dan gak akan pernah aku biarin kamu kenal sama temen aku. Karena aku gak mau ditinggalin sama kamu. Aku gak rela kalau kamu selingkuhin aku kayak gitu. Dan parahnya kamu malah selingkuh dari selingkuhan kamu sendiri. Yang dimana selingkuhan kamu itu adalah selingkuhan yang waktu kita pacaran. Kenapa kamu pusing? Iya, itu adalah hal yang tentu aja bikin pusing. Tapi pusingnya itu bersumber sama diri kamu sendiri. Kamu selingkuhin aku. Dan kamu selingkuhan kamu sendiri. Jangan tanya aku tahu dari mana. Kan aku udah bilang. Tangan kaki aku banyak. Mata-mata aku banyak. Telinga-telinga aku juga banyak. Jadi ya, bukan perkara yang sulit buat aku nyari tahu tentang kamu. Dan meskipun kita udah jadi mantan ya, tetap aja ya, aku masih punya rasa penasaran sama kamu. Ada hasrat-hasrat buat bikin kamu takluk, tunduk sama aku, dan nurut sama aku. Ya selain aku ngerasa marah sama kamu ya, karena kamu udah berani selingkuhin aku. Jadi bukan cemburu lagi. Ini bukan tentang cemburu lagi. Tapi aku memang beneran marah sama kamu dan aku pengen kasih kamu pelajaran karena kamu berani nyakitin aku. Dan kamu berani selingkuhin aku, kamu berani mengkhianati aku. Kamu berani ngerusak hati aku. Hati aku yang tulus buat kamu. Dan kamu rusak itu semua. Sebenarnya aku pengen ngasih kamu pelajaran pakai fisik. Tapi aku gak bisa ngelakuin itu sekarang. Aku gak bisa. Yang jelas, aku tahu kalau misalkan kamu udah nyakitin aku berulang-ulang kali. Dan jangan kaget ya. Aku tahu salah satunya. Dan kalau dipikir-pikir ya sebenarnya aku masih fair dengan yang kedua ini.
Aku akui, cowok yang jadi selingkuhan kamu itu ya ganteng, terbilang muda, atletis, ya bisa boxing. Aku tahu kok, cowok yang bisa boxing itu keren. Apalah kalau dibandingkan sama aku yang cuma bisa, aku nggak tahu ya aku bisanya apa. Tapi hey, kamu mau dibilang apapun ya, mau siapa yang lebih ganteng, siapa yang lebih tampan, siapa yang lebih maco, atau siapa yang lebih keren, bukan itu poinnya. Dan poinnya adalah kamu berkhianat. Kamu udah mengingkari janji dan kamu udah bikin hati orang lain rusak. Dan kamu harus nerima resikonya. Kamu harus nerima semua konsekuensinya. Hah? Kamu harus nerima semua konsekuensinya dan kamu harus tanggung jawab. Nggak ada tapi-tapian, nggak ada pengecualian. Kamu salah. Kamu itu salah. Salah. 100% salah. Ya, dan balik lagi. Untuk yang kedua kalinya kamu selingkuh, aku masih fair, aku masih... bukannya aku menerima, tapi karena dia ganteng jadi, oke. Lagi pula status kita juga masih pacaran ya kan? Bukan terikat sama cincin di jari manis. Seenggaknya aku masih berpikir rasional. Dan yang aku pertanyakan, yang gak habis pikir adalah selingkuhan kamu yang pertama. Hei, kenapa kamu bisa berpikiran buat selingkuh dari dia yang dia juga masih anak kecil? Dia masih anak kecil. Kenapa kamu berani-beraninya selingkuhin aku sama bocah tengik kayak gitu Kenapa kamu bisa ninggalin aku cuma buat bocah ingusan kayak gitu yang yang bahkan belum lulus sekolah? Kenapa? Apakah itu fetis kamu? Apakah itu adalah salah satu hasrat yang pengen kamu penuhin atau nafsu kamu yang gak pernah kamu dapetin selama ini? Sampai-sampai kamu rela buat ninggalin aku demi cowok-cowok kayak gitu, Atau kamu butuh adrenalin, Kamu butuh adrenalin, iya. Kalau kamu butuh adrenalin, aku bisa kasih itu sekarang juga. Aku bisa kasih itu sekarang juga dengan cuma-cuma. Kamu tanpa kamu minta pun, aku bakal kasih adrenalin itu sekarang. Bahkan tanpa kamu minta, tanpa kamu suruh. Kalau ceritanya kayak gini, aku sendiri yang bakal kasih adrenalin itu sendiri buat kamu. Aku gak main-main, aku beneran marah sama kamu. Aku masih gak terima. Aku masih gak terima kalau kamu ninggalin aku dengan alasan-alasan yang sampah kayak gitu. Aku beneran gak terima. Aku gak terima sama sekali. Jadi, biar sama-sama hasratnya dan nafsunya dipuaskan satu sama lain, aku bakal kasih kamu pelajaran sekarang juga. Aku gak peduli meskipun kamu teriak kesakitan atau kamu nangis minta tolong, minta ampunan dari aku gak peduli sama sekali. Aku gak peduli sama sekali, karena kamu udah nyakitin aku 2 kali demi alasan yang gak masuk akal. Kamu benar-benar udah kehilangan kewarasan. Kamu udah nyakitin aku dan bahkan kamu udah ngecewain aku yang sebegitu parahnya. Bahkan aku udah kasih kamu pelajaran, tapi aku masih gak terima. Aku masih gak terima. Shh. Kamu jangan nangis minta tolong kayak gitu. Kamu gak pantas buat ngeluarin ekspresi-ekspresi yang membelas kayak gitu. Jangan playing victim. Jangan seakan-akan
Aku yang ngasarin kamu dan kamu adalah korbannya di sini. Enggak. Kamu bukan korbannya. Kamu adalah pelakunya. Dasar. Kamu itu ya bener-bener deh. Setelah kamu udah dapetin semuanya yang kamu mau, bisa-bisanya kamu tinggalin itu semua tanpa pikir panjang, tanpa mikir dua kali atau melakukan sebuah pertimbangan atau mikir-mikir atau semacamnya. Dan aku rasa kamu memang gak punya hati, kamu gak punya belas kasihan sama manusia selain diri kamu sendiri. Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa banget, gak apa-apa. Seenggaknya di sini aku masih peduli sama kamu. Aku masih peduli sama kamu dan aku masih pengen kamu belajar tentang yang namanya perasaan. Perasaan kamu harus punya simpati. Kalau bisa kamu punya empati sama orang lain. Aku kasih contoh gini. Contohnya, kamu harus berperilaku yang baik agar orang lain juga baik sama kamu. Kamu harus sopan biar orang lain juga enggan sama kamu. Sopan santun dari orang lain buat kamu bisa merasakan itu. Dan kamu harus punya sifat yang jujur, biar seenggaknya orang lain ketika mau bohongin kamu ya bakal merasa takut, gak enak. Karena kamu udah jujur, kamu udah baik. Dan sama halnya ketika kamu pengen sesuatu, kerja keras, usaha, semuanya gak akan pernah bohong sama hasil. Selama kamu berusaha keras ya pastinya bakal ada hasil yang bisa bikin kamu puas. Tapi kalau tujuannya kayak gini ya, itu sama artinya kamu sampah. Kamu tuh sampah. Bukan keinginan besar buat membahagiakan orang, tapi malah egois, cuma ngurusin dirinya sendiri, membahagiakan dirinya sendiri tanpa mikirin orang lain. Dan kalau kamu seperti itu, kalau kamu ngelakuin hal yang kayak gitu, itu sama halnya kamu nyakitin hati orang lain. Kamu nyakitin aku. Yang aku bilang tadi, sebab dan akibat. Kamu harus bersikap baik ke orang lain, biar orang lain juga bersikap baik sama kamu. Tapi kalau kamu nyakitin orang lain, jangan salahin kalau misalkan orang lain nyakitin kamu. Jangan pernah salahin kalau orang lain nyakitin kamu kayak gini. Enggak, kamu gak berhak buat nyakitin orang lain. Dan ketika kamu udah melakukan itu, kamu gak ada hak sama sekali buat minta tolong, minta ampunan sama orang yang udah kamu sakitin. Gak ada sama sekali. Kamu ngerti kan? Tapi beruntungnya kamu ya. Beruntungnya kamu punya mantan yang kayak aku. Aku gak peduli meskipun kamu bilang aku adalah cowok yang kasar. Aku juga gak punya peri kemanusiaan waktu aku ngasih kamu pelajaran atau semacamnya. Aku gak peduli sama sekali. Iya. Ini adalah karma. Karma yang udah kamu bikin. Ketika kamu nyakitin aku bakal nyakitin kamu, tapi dengan caraku sendiri. Dan itu adalah ganjaran. Itu adalah konsekuensi yang harus kamu terima. Karena kamu udah nyakitin hati aku. Iya, mungkin bakal menarik kalau misalkan mantan-mantan kamu yang sebelumnya, yang udah kamu selingkuhin itu juga punya sifat yang sama kayak aku. Wow. Aku rasa kamu bakal babak belur. Ini baru aku yang kasih pelajaran. Baru aku yang lakuin ini. Iya kan?
Dan gak menutup kemungkinan juga kalau misalkan mantan-mantan kamu yang sebelumnya, yang udah kamu sakitin, ngelakuin hal yang sama yang aku lakuin ini ke kamu. Atau mungkin kita semua, orang-orang yang udah kamu sakitin, berbondong-bondong, kerjasama, berkumpul di satu titik buat kasih kamu pelajaran, biar kamu jerah. Atau seenggaknya kita bisa main-main bareng semuanya buat ngasih kamu sesuatu. Biar kamu gak berkutik lagi sama sekali. Aku kepikiran sesuatu yang liar. Aku takut kamu kenapa-napa. Aku takut kamu ketakutan sampai kamu gak bisa ngatur pikiran kamu lagi, jadi aku bakal samarin aja. Dan ya, semoga kamu bisa nangkep maksudnya. Ini adalah pikiran-pikiran yang barusan aja muncul di dalam kepalaku ya. Jadi aku dan semua orang-orang yang udah kamu sakitin, especially buat mantan-mantan kamu atau ya selingkuhan kamu, kita semua kumpul di sini. Kita semua menatap, ngeliat kamu yang diikat. Tangan kanan diikat, ditarik ke arah kanan atas, yang kiri ditarik ke arah kiri atas. Terus kakinya juga sama, yang kanan ditarik ke kanan bawah, yang kiri ditarik ke kiri bawah. Dan satu persatu penutupnya, kain-kainnya, pokoknya semua yang menghalangi bakal dibuka, dilepas satu persatu. Terus kita cobain kamu satu persatu sampai semuanya keluar sampai puas. Dan gak berhenti di situ aja, karena masih ada malam berikutnya. Malam pertama, malam kedua, ketiga, dan seterusnya. Kayaknya daripada cuma berandai-andai, mendingan aku coba buat ngabarin mereka kali ya. Biar sekalian kamu dapat pelajaran. Bukan sebatas ancaman, tapi sesuatu yang udah aku realisasikan dan kamu rasain langsung. Ya meskipun aku gak tahu endingnya bakal kayak gimana. Apakah kamu masih bertahan? Atau enggak? Ya, jadi untuk malam hari ini aku biarin kamu nikmatin semuanya. Aku bakal biarin kamu nikmatin waktu kamu yang tersisa ini. Sayang. Selamat malam.